Jadi untuk yang ingin berfoto selfie atau wifi bisa ke sana untuk upload di Instagram mungkin. Ya, di bawah tower juga kami menyediakan ada bazar makanan dan minuman. Dipersilakan kepada para hadirin sekalian. Sambil menikmati hidangan yang telah diberikan, kita ada fun game anak-anak. Iya betul. Kali ini kita bakal bermain lagi nih. Ini untuk fun game-nya untuk kategori anak-anak.
yang berada di depan dekat parkir kebetulan juga menjadi petugas parkir. Jadi andaikan Pak Novi ini cari motor saya tadi di mana Mas? Ada Pak di depan kantor saya. Biasanya kayak gitu. Nah, beberapa dari kalian memang nggak tahu asal saya dari mana. Saya kebetulan dari Sukoharjo, Pak. Sukoharjo, Jawa Tengah. Beberapa dari kalian masih nanya, itu yang dekatnya Surabaya ya? Sedih ya. Sukoharjo. Kalian tuh nggak tahu Sukoharjo. Salah satu produk TNI yang dipakai baju rompi oleh Kanada dan Amerika itu produksi asli Sri Rezeki Tekstil yang ada di Sukoharjo. Tepuk tangan dulu lah. Kebetulan saya di tahun 2006 Pak, jadi saya agak ngerti. Terus yang kedua, saya dari kecil itu nggak pernah lihat pesawat. Serius, sampai oh ya perkenalan dulu adik saya yang di ujung sana. Silakan berdiri, adik Dina Amalia. Adik Dina Amalia itu adik satu dan satu-satunya. Saya Yoga Wisnu nomor 1, Dina Amalia nomor 2. Ceritanya dulu ketika dia umur 1,5 tahun, alhamdulillah dia nggak bisa jalan Pak. Alhamdulillah sekali. Saya, bapak, ibu sedih. Sampai pada akhirnya ada pesawat yang dilatih sama TNI Angkatan Udara nyasar ke Sukoharjo. Nggak tahu kenapa langsung pesawat. Dia tuh kayak pilot gitu. Apa? Akhirnya dia jadi ATC. Tepuk tangan dulu dong. Yang pada akhirnya saya tahu kenapa Sukoharjo nggak ada pesawat Garuda Indonesia lewat di atas rumah saya. Saya akhirnya tahu Pak. Jadi ternyata itu Sukoharjo merupakan daerah terlarang oleh pesawat sipil. Maka dari itu adik saya sampai nggak bisa jalan di 1,5 tahun. Jadi dulu saya nggak ngerti kenapa ini pesawat nggak ada yang lewat. Yang salah siapa sih? Rumah saya yang di pedesaan atau pesawatnya yang nggak pernah rute? Ternyata itu loh, restriksi area. Ya Allah. Baru saya tahu bikin ngomong di sini. Saya terima kasih pada STTI Curug yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat buat saya. Akhirnya saya sebagai supervisor IS, makasih pada NF Indonesia sudah 4 tahun. Kita close dulu lah. 4 tahun untuk NF Indonesia. Saya terus. Nah, tapi kalau menurut Feng Shui ini, baru saya baca dari internet pagi ini. Angka 4 itu agak sial. Jadi 4 itu seperti persimpangan. Apakah kelima itu berhasil atau tidak? Percaya nggak percaya? Beberapa orang yang percaya sama Feng Shui, angka 4-nya itu dibuang. Sial, rumah saya juga angka 4 Pak. Arung Beko Permai, Blok A nomor 4. Saya juga baru tahu tadi. Saya udah 3 hari Pak berharap untuk stand up comedy. Minggu Pak, dari jam 8 pagi saya udah di kantor. Alhamdulillah jam 10 dapat kabar. Mas, apa ya? Alaman gak enak di hati saya. Lombanya Batam dianggap nomor 1. Ya Allah. Seneng sama sedih. Sedihnya itu harus menunggu 2 jam. Berita bahwa lomba stand up comedy itu dibatalkan. Ciri-cirinya udah kelihatan. Hari Jumat itu jam 8 nggak ada stand up. Kayak gini nih, nggak ada. Ngalamat ini. Kayaknya batal. Kan nggak mungkin saya di ruangan Pak Jian ke stand up comedy. Kan nggak mungkin. Serius. Stand up comedy itu biasanya kursi. Nah, ini bukan stand up, orasi partai politik. Partai politiknya Demokrat. Tinggal logo Mercy, katakan tidak untuk korupsi. 1 menit lagi itu cukup tidak cukup untuk saya. Nomor HP saya 0811 469 630. Siapa tahu ada yang nyari job. Kebetulan saya juga sekalian iklan nih. Kalau Bapak butuh transportasi udara, insya Allah saya bisa bantu. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kita naik pesawat, saya bingung. Di pesawat itu kan nggak ada tulisan ya jurusan apa. Biasanya saya pulang naik bus kan, naik bus pasti tahu jurusan yang mana. Pas waktu itu dipanggil jurusan Jakarta. Wah, waktu itu di Gang Barata ada 2 pesawat. Saya bingung ini pesawat saya yang mana ini.
Ya udahlah saya masuk saja lah. Saya masuklah itu ke pesawat. Yang lain pada nanya tempat duduk di mana, tempat duduk di mana, tempat duduk di mana. Pramugari nanya gitu ke penumpang. Tapi aku nanya ke pramugari, Mbak, ini beneran Mbak pesawat tujuan Jakarta? Buset, setelah itu semua penumpang langsung lihat ke saya. Wah ini ada orang desa dari mana nih, mana nggak tahu ini pesawat jurusan apa. Wah pada saat itu saya langsung lihat kira-kira tempat duduk saya di mana. Ternyata cuma di kanan saya langsung. Oh Mbak, saya udah temu tempat duduk saya. Ya udah saya langsung duduk saja. Wah gitu. Kemudian pas waktu itu juga di pesawat kan dikasih makan. Saya bingung ya, udah nyari tempat duduk salah. Masa cara makan juga desa sih? Wah akhirnya karena di sebelah saya itu ada ibu-ibu yang dia juga ngambil makan, dia bilang, pramugari nanya ke ibu-ibu, ibu mau makan apa? Nasi goreng. Bapak mau makan apa? Nasi goreng juga. Oke, habis itu makan, ibu buka makanan, saya ngikutin juga, ikut buka makanan. Biar kelihatan mewah gitu loh. Ibu ngambil sendok, saya ikutin. Ibu makannya gaya di mana, satu suapan saya ikutin, satu suapin, dua suapan. Sampai seperti itu, sampai ngikutin semuanya. Yang terakhir pramugari nanya, ibu mau makan apa? Mau minum apa? Mau minum air putih. Bapak apa? Aku air putih juga deh. Terus kemudian ibu nambah, mbak boleh nggak nambah susu? Boleh ibu. Bapak juga mau nambah? Iya dong, aku nambah susu juga. Dulunya itu kemarinnya ada cerita bahwa ada orang yang mati ketika liftnya itu jatuh dari atas. Kita kan berpikirnya negatif ya. Mas ini kenapa lift nggak nyampe? Ternyata setelah dilihat kita lupa mencet itu lift mau ke tingkat berapa. Pantesan nggak nyampe. Waduh, gimana ini? Kemudian dia juga bingung, apa itu barbershop ya? Aku browsing dulu. Oh, tahu Pak, saya barbershop di mana? Tahu, habis itu di sebelah saya ada Pak Ben. Pak Ben, lu tahu nggak barbershop di mana? Siapa yang nggak tahu Pak Ben? Pak Ben itu driver airnya. Kata Pak Ben, tenang aja. Habis itu aku nanya, Pak, lu tahu nggak barbershop di mana? Serius, saya tahu, tenang aja. Pak Ben yang akan menunjukkan. Akhirnya kita naiklah itu mobil nyari barbershopnya. Lihat kanan kiri. Habis itu Pak Bin tiba-tiba ngetuk, waduh, barbershopnya tutup. Hah, mana barbershop? Kita nyari-nyari. Potong rambut Madura dikira barbershop. Waduh, udah barbershopnya itu potong rambut Madura. Gimana Pak Widi, betul nggak? Ya, 1 menit lagi Mas. Oke, 1 menit lagi. Yang terakhir sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Airnav karena telah membantu saya. Karena kalau tidak ada Airnav tidak mungkin saya bisa menikah. Nyari duit dari mana buat menikah dari Airnav. Waktu itu ada kejadian unik ketika kami itu honeymoon. Kita naik banana boat bareng-bareng sama istri ya, cuma berdua naik banana boat. Waktu itu saya takut. Kata masnya, Mas tenang, nggak akan jatuh. Pas naik banana boat, kita naik itu banana boat. Memang sih nggak jatuh. 2 kali putaran pertama nggak jatuh, alhamdulillah. Putaran kedua juga nggak jatuh, alhamdulillah. Giliran putaran ketiga, kita udah siap-siap, tiba-tiba dia nikuk banget. Jatuh aku yang jatuh duluan, nendang kepala istri lagi, aduh kasihan banget. Habis itu, pas kita jatuh, memang jatuhnya dekat dengan tanda. Bismillah, dengan sekuat tenaga sampai ngos-ngosan, sampailah kita ke tali tanda tadi. Tapi setelah itu saya bilang, Mas, coba deh berdiri. Tenang, tingginya cuma sedada. Itu saja. Terima kasih. Sebelum saya berbalik badan, saya harapkan kepada wanita yang cantik, jangan minta nomor HP saya ya. Kenapa sih? Saya itu sudah punya istri. Dan kepada pria yang gagah, jangan lempar saya. Kalau saya lebih tampan daripada kalian. Inilah saya. Nama saya Nasrul. Saya Justin Bieber dari Indonesia. Orang bilang Justin Bieber itu hanya dari Inggris. Tapi saya bilang Justin Bieber itu ada dari Indonesia. Itulah saya. Kenapa orang bilang saya itu mirip Justin Bieber? Karena apa? Saya punya bibir gondong. Itulah saya. Pada kesempatan hari ini saya itu punya beberapa pengalaman waktu masih kecil lah.
waktu masih sekolah. Waktu itu saya itu sebenarnya sangat fobia akan namanya suntikan, apalagi yang berhubungan dengan masalah kedokteran. Saya itu orangnya takut disuntik lah. Kan? Nggak tahu kenapa orang kayak saya itu takutnya disuntik. Padahal kata mama saya, waktu saya kecil saya itu paling senang banget disuntik. Karena setiap bulan kata mama saya, kamu itu selalu disuntik nah. Tapi sekarang kenapa kamu takut? Karena waktu itu saya masih bayi, diimunisasi. Kalau sekarang saya kan sudah dewasa. Jadi saya takut yang namanya sakit. Ya kan? Waktu itu saya masuk SD, kelas 1 SD. Yang biasa lah. Namanya untuk mencegah namanya penyakit. Waktu itu guru saya bilang, anak-anak masuk kelas ya. Jadi saya masuk, masuk kelas. Guru saya bilang, jangan ribut ya nak, ada sebentar tamu datang. Jadi saya bilang, iya bu, tenang bu, saya tidak apa-apa. Setelah itu, tidak lama kemudian datang seorang dokter, Assalamualaikum. Guru saya bilang, Waalaikumsalam, silakan masuk dok. Nah, dokternya masuk. Pagi anak-anak, selamat pagi. Saya bilang, pagi dok. Orang bilang, dokternya bilang, anak-anak, ada yang tidak takut di sini disuntik? Saya bilang, saya mah tidak takut dong. Cuma masalah suntiknya itu loh yang panjang. Oh tidak apa-apa ya, ini kecil. Jadi dokternya buka tas, dia kasih keluar. Saya bilang, itu suntik dok, jangan. Dokternya bilang, ini kasihan, ini bukan suntik nah, ini anu nah, apa dok? Ini mainan, ini mobil-mobilan, supaya kalian tidak takut. Saya bilang, hore, kita dapat mobil-mobilan, hore. Dokternya bilang, ini mobil-mobilan, bagi siapa yang mau disuntik? Saya bilang, mendingan saya tidak usah beli mobil-mobilan daripada saya disuntik, dok. 1 menit lagi mas. Nah ini ya, waktu-waktu beginilah saya paling tidak suka karena waktu. Oh gitu 1 jam lagi. Makasih Pak kalau nambah waktu 1 jam, tapi ya kenapa nih? Masalahnya saya juga jauh tinggalnya. Saya ini berasal dari Jakarta. Saya berasal dari Jakarta, Pak. Makanya saya tidak terlalu banyak waktu. Biasa kangen band, mau ngeband gitu loh. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke, berapa? 500.000 ya? 500.000 tepuk tangan. Oke. Dari Yang kedua. Mas Agus. Ya, yang ketiga tadi saudara Nasrul. Wow, 300 miliar ini tepuk tangannya ya. Banyak sekali idolanya ya. Ya, sudah kelihatan juara satunya. Kita cari 2-3-nya, tadi 2-nya itu kurang jelas. Coba lagi dari Mas Yoga, tepuk tangannya mana? Mas Agus. Oke, juara pertama lomba stand up komedi dimenangkan oleh saudara Nasrul. Juara 1, saudara Nasrul. Terima kasih, juara 2, saudara Agus. Juara ketiga,
Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya mari kita tutup dengan satu persembahan buah lagu dengan tamu kita dari Dr. In. Ya, dan dari panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq